Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat siang pemirsa. Hari ini saya Putu Mardike dari Koran Bali Express akan melakukan bincang-bincang bersama Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng, yang beliau juga sekaligus sebagai Sekda Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suliase. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Om Swastiastu. Jadi terima kasih banyak sudah berkenan untuk meluangkan waktu berbincang-bincang. Nah, hari ini kita ketahui bersama bahwa COVID-19 di Buleleng sudah bisa dikatakan terjadi sejak hampir 7 bulan Pak, sejak bulan Maret. Nah, tentu kita lihat bahwa Pemkab Buleleng sudah melakukan ekstra keras, melakukan usaha dan kerja keras bagaimana melakukan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Nah, jadi mungkin bisa berbagi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kronologis pertama COVID-19 ini bisa masuk ke Buleleng. Kira-kira bagaimana jalan ceritanya Pak? Mungkin bisa di-sharingkan sama pendengar. Silahkan Pak. Baik, terima kasih, Om Swastiastu. Kronologis perkembangan COVID di Buleleng di saat pertama itu adalah berasal dari PMI, yaitu orang yang pertama yang kena COVID di Buleleng itu sekitar tanggal 14 Maret ya. Itu adalah salah seorang anggota PMI yang datang dari luar negeri. Kemudian setelah yang bersangkutan dinyatakan positif COVID hasil PCR, maka diisolasi di ruang Leli RSUD. Setelah itu ini lalu terjadi penularan kepada dua para medis yang merawatnya di ruang itu, yaitu satu bidan dan satu perawat. Kemudian yang bersangkutan adalah salah satu pasien yang cukup lama, lebih dari 30 hari dirawat dengan hasil swab yang berubah-ubah. Nah, dulu kan skemanya begitu, nunggu 2 kali swab negatif baru boleh dinyatakan sembuh, sehingga bisa satu sekarang negatif, besoknya di swab lagi lalu positif, kemudian negatif, positif dan sebagainya. Itulah awalnya masuk. Setelah itu terjadi transmisi lokal. Nah, transmisi lokal ini juga tidak bisa lepas dari interaksi masyarakat dengan daerah lain. Nah, kemudian kita sempat akhirnya terjadi penularan yang sangat masif di salah satu pasar, yaitu di sebuah pasar desa di kawasan timur Buleleng. Kita menemukan pertama ada sekitar 13 pedagang, kemudian berkembang ya, kemudian menyebar ke samping dan kita karantina. Desanya kita karantina selama 2 minggu. Memang bersyukur pada saat itu setelah kita karantina desa itu lalu penularannya menurun dan hampir setelah itu tidak ada lagi kasus ya. Kalau toh ada kasus-kasus tapi tidak di desa itu tapi di desa-desa yang lain. Ini terus menyebar dan kemudian ditambah juga dengan interaksi antar masyarakat dengan masyarakat luar, khususnya luar kabupaten. Itu kondisi kita. Lalu kita setelah itu turun drastis, kita dapat stabil mulai bulan Juni ya, stabil, cukup rendah, sempat beberapa hari tidak ada kasus, muncul satu tidak ada lagi dan sebagainya.
sampai di bulan Juli. Ketika di bulan Juli, Bapak Gubernur mengambil kebijakan new normal, dan posisi pada saat itu dipaparkan Buleleng saat itu adalah hijau, statusnya hijau dengan Jembrana, salah satu 2 kabupaten yang masuk kategori pada saat itu, sehingga yang dibuka kemudian new normal awal Juli, dan setelah itu terjadilah satu kebebasan interaksi. Ya, karena dianggap new normal, masyarakat menganggap ini kebebasan baru, kebiasaan baru, tetapi terjemahannya seolah-olah sebagai sebuah kebebasan baru. Dalam waktu beberapa bulan ditahan di rumah, karantina, tidak boleh keluar rumah, istilahnya stay at home, kemudian ada work from home. Ternyata begitu dikatakan new normal, wisatawan boleh datang lagi ke Bali. Ya, data penularan cukup tinggi. Jadi kita sempat menghadapi proses penularan yang tertinggi itu sekitar di bulan Juli dan Agustus. Itu fluktuasi paling tinggi di Buleleng saat itu. Dan setelah itu ada evaluasi lagi dari Pak Gubernur bahwa Bali tidak mungkin bisa dibuka secara internasional. Kemudian kasus semakin banyak, dan kemudian kami di kabupaten menerima keputusan instruksi bahwa kita harus lebih disiplin dan melakukan pengetatan. Nah, dari sana lalu muncullah bulan September itu peraturan gubernur nomor 46 dan peraturan bupati 41 tentang masker, wajib masker dan sanksi sesuai instruksi presiden nomor 6. Itu sanksinya harus jelas, makanya sekarang ada istilah wajib masker. Kalau tidak menggunakan saat penertiban, saat patroli, Satpol PP sebagai leading sektor koordinatornya, maka akan diberikan sanksi. Ada 100.000 kalau tidak pakai masker dan 1 juta bagi pelaku usaha. Nah, kemudian Pak Sekda, kebijakan apa saja yang pernah dikeluarkan dalam proses penanganan COVID-19 di Buleleng? Karena kan yang lihat prosesnya itu sangat dinamis, jadi terjadi perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, memang karena kita semua ini kan tidak berpengalaman terhadap COVID. Mungkin seluruh dunia tidak berpengalaman, buktinya sampai jutaan orang kena COVID. Sehingga semua by trial by error, berusaha untuk mencari jalan terbaik sesuai dengan situasi saat itu. Sehingga kalau kita melihat perjalanannya, tentu akan ada situasi yang berubah-ubah. Yang dulu kita keramatkan, sekarang tidak. Yang dulu kita abaikan, sekarang harus dilakukan. Ya, sama dengan awal-awal bulan Maret itu kan yang pakai masker yang sakit, yang nggak sakit tidak boleh pakai masker, jangan pakai masker. Tapi setelah itu semua harus pakai masker karena harus saling melengkapi, harus saling menyelamatkan. Nah, begitu juga penanganan terhadap pasien maupun yang kontak, baik itu kontak erat, yang dulu namanya ODP, orang dalam pemantauan, kan gitu. Yang sudah PDP belum tentu terkonfirmasi karena masih di pasien dalam pengawasan. Kalau sudah dirawat masuk PDP, tetapi ini semua dinamis, memang berubah, dan kita selalu mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Protokol-protokol kesehatan yang menjadi panduan, karena memang sudah jelas instruksi presiden bahwa tidak ada daerah yang mengambil kebijakan berbeda dengan pemerintah pusat dan provinsi. Jadi kita memang harus sama, satu dari pusat ke bawah, sehingga apa yang kita terapkan di kabupaten harusnya punya rujukan dari pemerintah pusat dan provinsi. Itu yang kita lakukan. Kalau provinsi melakukan perubahan, kita ikutin. Kalau misalnya provinsi tidak mengatur tapi ada lokalitas yang memang harus kita lakukan, kita mengambil keputusan. Jadi bupati mengambil keputusan bersifat lokal, namun tidak menjadi bahan pertentangan dengan apa yang ada di pusat. Kalau pusat mengambil keputusan dengan peraturan yang jelas, kita ngikutin itu. Nah itu, karena kan setiap daerah punya kondisinya masing-masing. Ada beberapa hal yang kita juga sudah lakukan, kalau secara umum mungkin sudah diketahui, bahwa untuk menangani harus menyiapkan rumah sakit. Nah itu, makanya kita siapkan rumah sakit.
Kemudian karena di rumah sakit saat itu semua ketakutan, rumah sakit umum daerah kita awal-awalnya di situ nampung. Karena semua pasien umum ketakutan, jadi nggak jadi ke rumah sakit. Menghindari itu, maka digunakanlah rumah sakit Pratama. Dan kemudian ini menggunakan surat keputusan gubernur, tidak menggunakan peraturan menteri. Nah, setelah itu ternyata di rumah sakit ya tidak terlihat fluktuasi penambahan pasien umum. Nah, kemudian di rumah sakit Pratama itu dianggap belum masuk kategori rumah sakit karena masuk FKTP. Nah, ini persoalan birokrasi lagi, sehingga kita di akhir kita membawa kembali ke rumah sakit umum daerah. Di samping masyarakat mulai paham bahwa tidak semua orang ke rumah sakit langsung dilakukan proses COVID. Tidak semua orang sakit itu harus dilakukan proses COVID. Artinya bahwa pengobatannya kalau tidak COVID ya tidak COVID gitu loh. Jadi tidak dijadikan pasien COVID gitu. Nah, sehingga ini bisa lalu pengadaan otomatis kan berimplikasi pada pengadaan. Saat awal yang namanya alkes itu tidak mudah mencarinya, karena dalam waktu yang sama semua di dunia itu mencari alat yang sama, namanya ventilator. Nah, itulah kita membeli pertama ventilator 5 untuk membantu. Kemudian langkah-langkah berikutnya kalau dari sisi penanganan ya kita akan segera melakukan isolasi. Dulu isolasinya penanganan PMI, karena kan yang bawa pertama PMI. Setelah itu kita melakukan karantina terhadap PMI yang datang. Lumayan kalau ke Buleleng itu lebih dari hampir 5.000 PMI yang kita urus, yang datang bersekian bulan sampai bulan bulan Agustus. Itu sebelumnya di karantina ada di sekolah, ada di tempat wisata, yang penting disiapin oleh desa. Itu kita lakukan, dan pembiayaannya sebagian ada di APBD, sebagian di desa. Kalau di desa ada APBDes. Kemudian kebijakan lain itu pencegahan. Nah, begitu ada yang hasilnya swab positif, langsung bawa ke rumah sakit. Begitu juga kebijakan yang lain ya, dari sisi penetapan misalkan harus di rapid dan sebagainya. Pencegahan kita lakukan penyekatan. Ya, kita buat penyekatan di setiap perbatasan yang disinyalir bisa membawa atau menularkan COVID dari kabupaten lain. Nah, ini kita lakukan. Dari sisi ekonomi, kita juga melakukan kebijakan-kebijakan. Pak Bupati memberi bantuan, misalnya seperti arahan pusat, ada BLT, ada bantuan sosial tunai, ada bantuan langsung tunai desa, ada pembagian sembako kepada terdampak, ada juga memberikan bantuan beras kepada Satgas. Kemudian ada juga kita membantu menstimuli ekonomi para pemilik lumbung pangan masyarakat untuk memproses ini beras, dan berasnya kita tampung lewat perusahaan daerah, kita beli karena kan sulit distribusi, pembeli dari luar kan tidak datang. Jadi kita yang mengambil, kita taruh di BUMDes, bukan di BUMDes, di BUMD yang menyebarkan, menjual dengan harga yang jauh lebih baik. Sehingga secara umum untuk petani padi di Buleleng tidak banyak keluhan lagi, karena semuanya sudah tersalur, terdistribusi dengan harga yang cukup. Itu beberapa hal yang dilakukan. Di samping hal lain cukup banyak mengikuti kebijakan nasional. Nah, lanjut Pak Sekda, kira-kira sampai saat ini sudah berapa pasien di Buleleng yang secara akumulasi terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, kalau catatan yang kita miliki yang memang berkasus di Buleleng itu sampai saat ini ada 964 ya terkonfirmasi. Ya, tapi kalau di Provinsi Bali mungkin agak berbeda sedikit. Karena kalau di provinsi catatannya adalah orang yang ber-KTP Buleleng
tapi terjadi di tempat lain, itu dimasukkan. Sementara kami kan tidak mendatanya di sini. Itu bedanya sedikit sih, gitu ya. Kalau di Buleleng yang masih 964, gitu. Nah, kalau dari angka tersebut yang meninggal dunia kira-kira berapa, Pak? Yang meninggal dunia sampai saat ini itu adalah sekitar 48 orang. Ya, 48 orang. Kemudian kalau tingkat kesembuhan berapa persen? Ya, jadi yang sembuh sampai saat ini adalah 859. Sehingga kalau kita kalkulasi, ini fluktuasi sekali kalau ke tingkat kesembuhan di Buleleng. Ya, 2 hari yang lalu kita sempat 90%. Hari ini kita turun sedikit jadi 89,11. Ya, kita berharap ini bisa naik terus supaya bisa meyakinkan situasi lebih kondusif ya, karena tingkat kesembuhan makin tinggi berarti yang akan kita rawat makin sedikit. Nah, kemudian saat ini Buleleng kondisinya sedang berada di zona napi, Pak. Saat ini kita masih di zona orange ya, masih di zona orange. Dan kemudian kita berusaha untuk menekan supaya kasus-kasus ini tidak bertambah ya. Memang sih dalam bulan sekarang Oktober ya, itu memang kita lebih banyak penambahan pasiennya, sudah berada di bawah angka 10 per hari. Yang sebelumnya sempat di atas 20-an. Sekarang kita sudah di bawah 10 secara umum ya. Berarti kemarin sempat dikhawatirkan klaster Galungan itu Astungkara tidak terjadi. Ya, kalau saya melihat bahwa klaster hari raya di Buleleng tidak kita temukan datanya. Ya, karena buktinya bahwa jumlah penambahan pasien per hari tidak sampai di atas 10. Sempat kita punya angka 2 hari selama bulan ini ada di angka 15, tapi selebihnya sempat di angka 2 beberapa hari, hampir seminggu, kemudian 5, kemudian 7 kayak sekarang. Jadi tidak sampai fluktuatifnya tinggi di atas 10. Berarti dengan kondisi ini kebijakan penggunaan wajib masker itu bisa dikatakan efektif, Pak, untuk mencegah penyebaran yang kian luas di Buleleng. Ya, kita melihat data kita dari Agustus September, dari bulan Juli Agustus ketika new normal diberlakukan, tingkat pasien kita tinggi, ya, kasus-kasus baru tinggi. Tapi begitu wajib masker dalam waktu 2 minggu itu sudah sangat signifikan penurunan, sehingga buat kami Perbub maupun Pergub ya, Peraturan Gubernur 46 dan Peraturan Bupati 41 2020 ini sangat efektif. Dan kita melihat di jalan-jalan ya, di tempat-tempat keramaian, tempat umum, ya mungkin sudah mendekati keseluruhan masyarakat menggunakan, walaupun kita akan ketemu 1-2 ya, pasti akan ketemu, bisa saja orang lupa dan sebagainya, tetapi kita melihat secara umum sudah menjalankan itu. Beberapa kali yang juga lihat pihak swasta baik dari perusahaan, kemudian ada LSM atau masyarakat, mereka banyak yang menyumbang terkait dengan masker. Nah, Pak, melihat ini seperti apa, Pak, peran dari pihak swasta terhadap ikut menangani COVID-19 ini? Iya, jadi sesungguhnya ini pandemi ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Semua pihak termasuk media sendiri kan juga punya peran yang sangat strategis untuk membantu bagaimana kita bersama-sama menghadapi situasi pandemi. Ya, hampir semua orang, semua warga negara, baik secara personal maupun secara kelembagaan, itu punya peran besar untuk bisa membantu menyelesaikan masalah COVID ini. Sehingga tidak semata-mata di tataran pemerintah. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu juga menjadi bagian untuk menyelamatkan masyarakat gitu. Nih, kalau ini sudah terjadi pemahaman, mungkin kita tidak sampai ada perentangan yang mencolok ya, tetapi fokus bersama-sama untuk menghadapi COVID-19. Dan kami sudah membuktikan bahwa cukup banyak masyarakat, komunitas yang hadir di Buleleng membantu untuk memberikan donasi, sumbangsi kepada masyarakat langsung untuk bisa
mengendalikan penularan COVID-19 ini dengan baik. Dan kami memang dari awal gugus tugas sudah buat surat edaran tidak akan menerima sumbangsis donasi dalam bentuk uang, tetapi boleh dalam bentuk barang untuk kami sebarkan kepada masyarakat. Namun di luar dari yang kita catat itu banyak juga yang langsung ke masyarakat. Jadi cuman kalau boleh yang membantu agar mendaftar di BPBD supaya kami punya catatannya. Nah, walaupun barangnya tidak ke kita, ke BPBD, tapi langsung ke masyarakat, cuman laporannya biar ada. Sehingga kami punya data yang cukup untuk mengetahui seberapa besar bantuan masyarakat terhadap kita. Nah, lanjut Pak, selama penanganan beberapa bulan ini, kendala yang paling sering dialami ini proses oleh gugus tugas ini seperti Pak? Ya, satu paling utama adalah tentang pemahaman bersama. Ya. Yang kedua, karena kita sama-sama tidak ahli. Baik dari pemerintah pusat maupun sampai ke bawah, memang tidak semuanya langsung berpengalaman menghadapi COVID, sehingga terjadi perubahan-perubahan regulasi. Perubahan regulasi inilah yang sering kali sebelum dikuatkan dengan edukasi, sosialisasi ke publik, menyebabkan publik menjadi banyak pertanyaan dan cenderung awal-awalnya tidak mau menjalankan apa yang kita harapkan. Contoh misalkan, begitu ada penularan dulu kita melakukan karantina desa. Ya, ada bahasa undang-undangnya PSBB. Tapi ini ketika desa kita bilang karantina desa. Tidak semua masyarakat bersedia di karantina karena memang ini kejutan sekali terhadap hidupnya. Yang biasanya bebas keluar, bekerja, sekarang di karantina, didiemin, tidak boleh keluar 2 minggu. Ini sering menjadi hambatan. Ya, hambatan karena mereka tidak paham. Yang kemudian adalah tentang proses tata laksana jenazah. Ini juga menghadapi kendala. Hampir mungkin setiap hari ada pertanyaan dan ada pertentangan kadang tentang proses tata laksana terhadap jenazah, pemulasaran jenazah. Ya, karena memang di dalam peraturan Menteri Kesehatan dijelaskan bahwa kalau ada yang kasus suspek, probable, apalagi terkonfirmasi, maka proses tata laksana jenazahnya harus dengan protokol COVID. Nah, di satu sisi masyarakat melihat bahwa ini yang meninggal sudah jadi jenazah, tidak ada hasil PCR. Kenapa dilakukan protokol kesehatan? Sementara di setiap daerah pasti punya tata adat istiadat sendiri dalam proses pemrosesan jenazah. Ini yang sering kita hadapi, namun sampai saat ini bisa kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini adalah ketentuan dan juga tujuannya sama, yaitu mencegah supaya tidak ada penularan khusus pada klaster keluarga di tempat almarhum berada. Nah itu ya sampai saat ini bisa diterima, walaupun memang harus dijelaskan terus setiap hari gitu. Nah Pak, kalau besaran anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 ini sampai saat ini kira-kira sudah berapa Pak? Ya, jadi di Buleleng itu mengalami perkembangan dari sisi penganggaran. Sebelumnya kita tidak punya dana BTT ya, belanja tidak terduga kita itu disiapkan 3 miliar. Itu sih sesungguhnya untuk dana belanja bencana alam. Namun tiba-tiba ada COVID di bulan Maret, sehingga kita harus menggunakan dana itu untuk kepentingan COVID. Namun melihat COVID begitu sistemik dampaknya, maka kita menambahkan, Pak Bupati menambahkan saat itu, saat refocusing itu menjadi 67 miliar. Ya, dari 67 miliar itu sampai saat ini sudah cair 43 miliar kurang lebih. Yaitu dana-dana yang besar adalah satu penanganan kesehatan, namun yang cukup besar adalah penanganan BST, bantuan sosial tunai yang diwajibkan ya. Itu memberikan 600.000 kepada masyarakat terdampak khususnya yang berada di dalam data DTKS. Nah, ini yang cukup besar penanganannya. Kemudian ditambah juga penanganan PMI. Karena Buleleng mungkin paling banyak punya PMI di Bali. Penanganan PMI kita karantina
Ya, ini membutuhkan satu belanja biaya sewa akomodasi plus operasional dari petugas, karena lama dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu, jadi cukup lama. Nah, kemudian ya tentu juga belanja-belanja lain seperti menstimuli pelaku usaha, menstimuli juga dalam hal penanganan pangan, mengkarantina desa Bondalem yang sempat dulu dikarantina karena pertama kali pasarnya menjadi klaster, dan itu sampai saat ini kita bisa. Kemudian terakhir adalah operasional dari RSUD, karena RSUD sekarang sudah mengembangkan ruangan, karena sesuai arahan pusat, daerah harus memperluas jumlah ruangan sebagai rumah sakit rujukan COVID. Dan tentu setelah dibuka ruangan-ruangan baru, pasti membutuhkan peralatan. Ya, syarat untuk sebuah ruangan bisa menampung, mengisolasi pasien COVID plus alat-alat. Nah, ini sekarang fokus kita ke kesehatan, karena dana BST, BLT sudah tidak di kita, tetapi sudah tinggal melihat dana desa yang dibagikan kepada masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang peralatan, Pak, kemarin kita lihat bahwa dari BNPB pusat itu memberikan satu buah mesin PCR. Betul. Nah, bagaimana nih Pak operasionalnya sekarang? Ya, saat ini kita sudah masuk tahapan untuk proses penyediaan alat-alat pendukung, dan juga sedang melakukan latihan selama 14 hari di Rumah Sakit Bali Mandara terhadap petugas analis. Nah, kan kita tidak punya sebelumnya analis PCR, kan tidak punya kita karena tidak punya mesinnya. Nah, sehingga target kita akhir Oktober ini, kurang lebih dari 2 minggu, kita sudah bisa operasi. Jadi sudah bisa mengoperasikan mesin PCR. Dan ini tentu sangat bagus, bermanfaat buat daerah, sehingga kita bisa lebih cepat untuk mengetahui hasil lab, ya. Karena selama ini kita salah satu kendalanya di situ. Karena kita tidak punya mesin PCR, ketika kita mengambil spesimen, ya, kemudian kita kirim ke provinsi, nah keluarannya tidak serta-merta. Sekarang masuk, belum tentu hari ini besok keluar. Ya, lepas di kabupaten lain juga banyak, di Sanglah kewalahan, ya tentu butuh waktu. Nah, ini kadang ketika butuh waktu ini, kita harus mengedukasi juga kepada yang bersangkutan dan keluarganya agar tidak kemana-mana, agar tidak bebas. Nah, kalau kita tahu sekarang mesin spesimen masuk kemudian keluar hasil, hari ini juga kita sudah bisa bersikap kepada yang bersangkutan. Nah, kalau kita kerasin jangan kemana-mana, dia merasa tidak ada hasil labnya. Itu kalau kita biarkan ternyata hasil labnya nanti positif, malah kita tracing berkembang lagi pada mereka yang kontak. Jadi itu yang salah satu kendalanya, kenapa selalu harus melakukan edukasi, KIE istilahnya, ya, komunikasi itu, kemudian memberi informasi, mengedukasi juga supaya mereka bersedia. Nah, kalau Nike diberlakukan, kira-kira per hari berapa mampu melakukan tes untuk swabnya itu, Pak? Ya, kita akan lihat perkembangannya, ya. Minimal kalau itu bisa sampai 3 kali ke 23, ya, 69. Ya, kita lihat apakah kapasitasnya bisa lebih dari itu atau tidak. Jadi saya pikir yang masuk per hari di Buleleng tidak sampai segitu. Data kita selama ini, ya, kecuali waktu bulan Juli Agustus saja. Kalau untuk kepentingan tracing belum pernah kita sampai di atas itu. Tetapi kalau ini untuk tugas kedinasan, kadang-kadang itu yang menambah. Tugas kedinasan, karena kan sekarang kalau keluar katanya harus bawa hasil swab, hasil rapid, dan sebagainya. Sementara rapid kita sudah ada punya. Nah, Pak Sekda, beberapa hari terakhir pasien yang tidak bergejala atau asimptomatik kan mereka diarahkan ke provinsi untuk melakukan penanganan untuk karantina mandiri. Bagaimana nih Pak terkait dengan
prosesnya? Apakah sudah bisa berjalan maksimal atau bagaimana? Ya, kalau secara umum pasien OTG, orang tanpa gejala atau sering disebut asimptomatik, dan juga GR ya, gejala ringan, itu diarahkan supaya diisolasi di hotel. Sementara sebelum diberlakukan edaran ini, itu diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan bahwa oleh BNPB sendiri juga, bahwa yang asimptomatik itu diisolasi mandiri di rumah. Nah, ini juga kembali lagi tadi bahwa ada perubahan skema karena memang situasi lapangannya berubah terus. Dulu orang kalau diisolasi di rumah sakit katanya psikologinya tertekan, padahal dia tidak bergejala, dia sehat, tapi ada COVID. Akhirnya kalau ditaruh di rumah lebih bebas, bisa melihat keluarga sehingga cepat sembuh. Mungkin saja yang bersangkutan cepat sembuh, tapi ternyata terjadi penularan pada keluarganya. Yang bersangkutan cepat sembuhnya karena psikologinya lebih baik, tetapi anggota keluarganya malah tertular. Sehingga ini terjadi lagi perkembangan yang tadi kami sampaikan Juli Agustus itu. Sehingga diharapkan oleh pusat kembali lagi kan ada perubahan, revisi lagi supaya ditaruh di hotel. Nah, Provinsi Bali lewat Pak Gubernur menyampaikan bahwa provinsi menyiapkan hotel karena pembiayaannya semua ditanggung pemerintah. Atas dasar itu, maka kami tidak menyiapkan anggaran untuk itu karena memang arahannya adalah pembiayaannya dari pusat. Nah, kami hanya menyiapkan anggaran penjemputan, antar jemput gitu. Dan saat ini semua sudah dikirim ke provinsi. Sampai saat ini kita sudah di atas 20 orang sudah terkirim untuk di provinsi. Dan dari beberapa kasus kita memang ada yang cepat sembuh, ada 3 hari, 5 hari di swab berikutnya sudah negatif ya. Nah, sampai saat ini belum kita punya dari hotel langsung ke rumah sakit berubah jadi gejala sedang, belum. Jadi semuanya bisa sembuh dan bisa dipulangkan. Dan kembali lagi karena hasil swabnya menunggu, maka perhitungan 10 hari OTG itu pasti akan dikurangi dari masa ketika swab diambil. Ketika swab diambil 3-4 hari ini dikurangi gitu, sehingga begitu taruh di rumah sakit pada hari keberapa tinggal nambah, sehingga tidak semuanya lewat hari 10 diisolasi di hotel, kecuali dia masih mengalami gejala ringan. Nah ini juga harus dipahami kenapa dia bisa 5 hari, kenapa ini. Itu dihitung ketika swab diambil. Jadi kalau sekarang ambil swab, kemudian 3-4 harinya baru keluar swab, dinyatakan positif tapi OTG, maka besoknya kita ajak ke hotel, itu sudah 5 hari karena isolasinya di rumah. Nah ini sering juga ada pertanyaan, kenapa ada cuma 5 hari udah boleh pulang? Karena teknik penghitungannya adalah ketika diambil swab. Gitu. Kan memang pada saat diambil swab kalau positif aslinya memang pada saat itu sudah positif, sehingga waktu 10 hari itu sudah diambil 5 hari isolasi mandiri di rumah. Kalau taruh di hotel, kemudian 3 harinya sudah di swab, lalu hasilnya dari ke-9 negatif, sudah bisa pulang. Gitu. Nah, terkait dengan kebijakan bekerja dari rumah ini kan tidak diperpanjang, Pak. Mungkin bisa disampaikan pertimbangannya kenapa, Pak? Ya itu, dulu Pak Gubernur bikin surat edaran bahwa kantor ternyata sempat menjadi klaster. Nah, di beberapa kota besar, termasuk di pemerintahan di provinsi, itu kantor sempat menjadi klaster. Nah, di kita dulu juga sempat terjadi, ya, sekitar bulan Agustus juga sempat ada yang meninggal, salah satu dari tenaga pegawai di salah satu kantor. Tetapi sampai saat ini belum ada yang menjadi pegawai yang di perkantoran yang terjadi klaster. Ya, yang mungkin sempat di DPR karena jumlahnya ada 10 orang sempat jadi klaster, sehingga berdasarkan itu Pak Gubernur bikin edaran agar kita work from home dengan membatasi pegawai masuk kantor 25%. Kabupaten melakukan juga hal yang sama,
dan mengevaluasi setiap 2 minggu. Jadi 2 minggu sampai tanggal 1 Oktober, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 15. Ternyata setelah 2 minggu tambah 2 minggu, kita tidak menemukan ada klaster di perkantoran. Sudah hampir 1 bulan berarti tidak ada kasus di perkantoran yang bersifat klaster. Kalau toh terjadi ada pegawai 1 orang di sebuah kantor, itu setelah di tracing tidak terjadi di kantor, bisa di keluarganya, di masyarakat yang bergaul dan sebagainya. Di sisi yang lain, APBD perubahan juga sudah mulai direalisasi, sehingga banyak kegiatan program yang membutuhkan keterlibatan pegawai dalam menyelesaikan proyek-proyek. Nah, Pak Bupati dalam 2 minggu ini juga mengambil keputusan lebih baik kita bekerja ke kantor lagi, sehingga mudah untuk memanggil pegawainya bekerja. Nah itu, tapi kita akan mengevaluasi setiap 2 minggu. Kalau 2 minggu ini nanti ditemukan lagi indikasi, kita lagi work from home. Makanya saya sampaikan tadi bahwa setiap kebijakan itu dinamis. Nggak bisa berpikir, oh kenapa dulu begini, sekarang begini, besok lain. Nah itu memang situasinya dinamis gitu. Nah, kembali lagi Pak, terkait dengan yang meninggal itu kan kebanyakan penyakit penyertanya tinggi Pak. Jadi masyarakat banyak yang bisa dikatakan berpolemik lah, apalagi di media sosial ada hal-hal yang mungkin bisa dikatakan hoax akhirnya menyebar. Nah, mungkin ada penegasan kembali Pak bahwa yang meninggal itu memang kebanyakan ada penyakit penyertanya juga. Iya. Kalau kita melihat bahwa yang meninggal kita saat ini kan 48 orang dalam waktu 7 bulan. Ya, 48 orang dalam waktu 7 bulan. Dengan kasus hampir mendekati 1000 ya, bahwa yang meninggal itu seluruh diagnosis klinisnya itu memang memiliki penyakit komorbid, penyakit penyerta, jadi sangat berat dari sisi komorbidnya ya. Nah, oleh karena itu sering ada pertanyaan kenapa dijadikan COVID. Padahal itu adalah orang yang sakit, yang sudah menaun dan meninggal. Nah, sehingga dalam kesimpulan kita, maka laporannya adalah yang bersangkutan penderita penyakit apa, diabetes, ya, hipertensi, ginjal dan sebagainya, dan hasil lab PCR-nya positif. Sementara di dalam peraturan menteri kesehatan bahwa yang masuk kategori positif PCR adalah yang merupakan pasien COVID. Nah, kami juga sudah merapatkan itu. Lalu ini nanti akan terkait dengan tata laksana jenazah. Kalau kita menyampaikan bahwa kalau yang positif tapi punya komorbid berat kita anggap bukan COVID, maka dampaknya adalah pada pemulasaran jenazah. Jenazah tidak akan diproses seperti dengan protokol COVID kalau kita anggap itu bukan COVID gitu. Nah, kalau memang yang bersangkutan meninggal dengan komorbid tanpa ada PCR positif, maka kita anggap bukan kematian COVID, diserahkan kepada keluarga. Rumah sakit tidak akan mengambil posisi untuk melakukan pemulasaran jenazah. Nah, tapi ada juga yang berharap itu dilakukan pemulasaran. Karena kalau dilakukan pemulasaran jenazah ya dengan predikat COVID, maka tidak kena biaya. Jadi ada kasus begitu juga di lapangan. Kalau dinyatakan sebagai COVID, maka bebas biaya kan? Ingat tuh, pemerintah tidak ada mengungut biaya terhadap pasien COVID, itu nggak ada. Kalau masih ada informasi begitu di lapangan, ya tolonglah diluruskan. Tidak ada itu, apalagi rumah sakit negeri pemerintah itu tidak ada termasuk itu. Tetapi ketika jenazahnya itu dilakukan penundaan proses oleh keluarga, ada permintaan, nah itu tidak termasuk menjadi bagian yang dibiayai oleh pemerintah. Nanti kalau ada kepercayaan mau cari dewasa lagi 1 bulan, capek pemerintah ya. Nah kan gitu, ada tuh lagi misalnya saya mau lagi seminggu tunggu biarin
Kalau mereka menunda begitu, nanti kan kepenuhan ruang jenazahnya. Iya. Kamar jenazah kita terbatas, jadi tidak bisa. Maka dari itu, bagi mereka yang sudah meninggal karena pasien COVID, boleh menitipkan jenazahnya, tetapi kena pembiayaan. Namun, jika meninggal hari ini, kemudian pemulasaran dilakukan, lalu jenazah diantarkan oleh tim kita, tim penanganan jenazah, ke kuburan mana yang dituju, itu semuanya clear, tidak ada pembayaran. Tapi kalau keluarga mau menitipkan jenazahnya, nah itu ada beban biaya penitipan gitu. Mungkin itu yang seringkali kenapa kena biaya beban penitipan. Itu yang mungkin Ya, beda lagi dulu. Kalau dulu begitu meninggal harus dibawa ke kuburan. Ada dua hal, dikubur apa dikremasi. Dalam waktu 4 jam harus sudah dikubur. Makanya kami malam-malam kubur. Jam 1 dini hari, setengah 12 malam, jam 2 gitu. Sekarang boleh menunda, tetapi dengan syarat penundaan dilakukan oleh pihak keluarga. Jika lebih dari 1 hari, maka dokter akan melakukan disinfeksi jenazah oleh dokter forensik. Gitu. Jadi kita bersyukur punya dokter forensik di Buleleng sehingga bisa mendisinfeksi jenazah. Ya, gitu. Kira-kira itu. Pak, kalau dari sisi kebijakan ekonomi, saya lihat kan sudah berupaya bagaimana menggeliatkan kembali perekonomian di Buleleng di tengah pandemi. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat saja apa yang sudah dilakukan Pemkab. Saya dengar ada dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, yang digunakan untuk bagaimana menggeliatkan kembali perekonomian di Buleleng di tengah pandemi. Ya, kita sesungguhnya mengikuti arahan pusat ya, karena dalam penanganan COVID ini ada 3 hal. 1 bidang kesehatan, 2 ada bidang ekonomi, yang ketiga jaring pengaman sosial. Itu ketiganya harus kita jalankan. Kalau yang kesehatan, kita lengkapi semua fasilitas yang ditujukan untuk penanganan COVID. Kemudian kita lakukan infrastruktur, ya, penambahan ruangan, ruang rujukan dan sebagainya. Lalu di jaring pengaman sosial kita juga sudah membagikan bantuan sosial tunai, kemudian kita membagikan sembako dan macam-macam. Lalu kita juga melakukan yang di sektor ekonomi, yaitu ketahanan pangannya kita usahakan bisa bertahan, kemudian juga menggerakkan sektor ekonomi dengan membuat berbagai kegiatan. Nah, di sektor ekonomi yang kemarin yang kita bantu dalam menstimuli pelaku penyosokan beras supaya bisa semua beras petani. Waktu itu kita sedang puncak panen di bulan Mei. Beras petani, bukan beras ya, gabah petani, tidak ada yang mengambil. Makanya kita stimuli semua LPM yang ada di Buleleng, kurang lebih ada 16 LPM lumbung pangan masyarakat, itu yang melakukan proses pengolahan dari gabah jadi beras. Kemudian berasnya dibeli di semua penyosokan beras, yang tidak ada yang membeli kita ambil. Ini untuk menjaga ketahanan, sehingga kan dengan harga yang cukup maka petani mampu berdaya beli. Kemudian yang kedua, program pemulihan ekonomi nasional. Ini juga program nasional, tapi kita jabarkan juga di daerah. Nah, saat ini sedang dipersiapkan, ya, dana hibah yang kita miliki dari pusat kurang lebih sekitar 13 miliar itu akan dihibahkan kepada para pelaku ekonomi di sektor pariwisata untuk terus bisa beroperasi, ya, rekan-rekan kita yang tergabung di dalam PHRI untuk bisa menjaga eksistensi dan transaksi ataupun operasional dari masing-masing hotel maupun restoran atau yang bergerak di sektor pariwisata. Saat ini sedang proses, mudah-mudahan segera bisa direalisasikan. Di samping itu pula Buleleng dari sisi kinerja diberikan DID, dana insentif daerah, untuk penanganan, kembali lagi ke penanganan kesehatan COVID dan juga ekonomi, dampak ekonomi. Itu kurang lebih ada anggaran sekitar 8,5 miliar, dan ini juga akan segera direalisasi dalam bulan ini supaya bisa menggerakkan ekonomi kita. Ya, saya pikir itu. Nah, yang terakhir Pak, mungkin bisa penekanan terkait kampanye 3M pada masyarakat. Nah, ini yang
terus digaungkan agar masyarakat semakin mengubah perilakunya dan terbiasa hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi kita sudah melakukan ini sejak dulu sungguhnya, ya, bahwa 3M itu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesering mungkin, dan juga menghindari kerumunan ataupun menjaga jarak. Ini sudah terus digelorakan oleh pemerintah, bahkan sampai pada tingkat yang paling masif dengan peraturan yang ada sanksinya. Itu sudah kita lakukan. Namun tentu di dalam menghadapi perilaku masyarakat pasti ada kendala-kendala. Oleh karenanya kita semua harus bersama-sama kembali untuk mengkampanyekan 3M ini, ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan juga menghindari kerumunan untuk menjaga jarak. Ya, kita setiap hari akan lakukan, termasuk kita sudah pasang baliho, slogan-slogan sudah kita buat, baik lewat WhatsApp group maupun media sosial, dipublish setiap hari oleh gugus tugas tentang himbauan ini, termasuk juga kepada seluruh perbekal dan lurah. Semua OPD juga sudah diberikan surat surat edaran untuk bisa mengkampanyekan. Dan saya pikir media juga sangat penting untuk membantu negara, pemerintah menghadapi pandemi. Baik, terima kasih banyak Baik, Pak terima Sekda kasih atas arahan, atas penjelasannya, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang dari sumbernya yang bisa dikatakan dipercaya seperti itu, sehingga mereka tidak lagi berpikir begitu mudah mempercaya hal-hal yang sifatnya belum jelas atau dari berita hoax seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga masyarakat semakin teredukasi, masyarakat semakin mendapatkan penjelasan yang utuh, mereka semakin mengubah perilaku agar tetap menerapkan hidup sehat, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian tetap mencuci tangan, dan jangan lupa juga menggunakan hand sanitizer. Baiklah pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kami bersama Bapak Gede Suyase sekaligus sebagai Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Buleleng, yang dia juga sebagai Sekretaris Daerah. Terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ingat pesan ibu, pakai masker.